Knalpot motor harus dong, masa motor nggak ada knalpotnya? Cuman suara yang sudah dibuat perusahaan itu normal, sah. Sehingga sekeras-kerasnya knalpot normal itu tidak akan mengganggu karena itu semacam kesepakatan. Perusahaan membuat knalpot dengan suaranya. Kalau motor nggak ada suaranya gimana nanti? Tapi kalau sudah digedekan berarti Anda sudah keluar dari kebiasaan, itu yang mengganggu. Jadi kalau asalkan knalpot Anda masih normal, sekeras apapun suaranya, jangan dikatakan mengganggu. Ini motor reng-reng keluarnya. Padahal juga biasa. Anda yang sakit hati, ngiri. Kenapa tetangga beli motor duluan? Ini. Padahal knalpotnya biasa. Tapi kalau sudah digedekan, mengganggu yang lainnya dosa. Mengganggu orang kampung kaget. Mungkin tidak berani mengikat Anda karena Anda sudah berlebihan. Anda mungkin orang yang suka marah dan seterusnya. Anda mengganggu orang kaget. Tidur istirahat kaget. Jangankan ke urusan knalpot. Masjid itu tidak boleh Anda tiba-tiba keluar suara keras sampai ganggu orang tidur. Nggak boleh. Zikir. Pakai zikir. Jadi tolonglah ya, kalau knalpot ya tidak diperkenankan kalau mengganggu orang. Sampai orang kaget, terganggu, bising di kampung. Sebetulnya ibunya juga nggak senang anaknya begitu. Dia hanya ikut-ikutan saja. Paling tidak dia nggak punya perasaan. Dia hanya mengikuti kesenangan sendiri. Kalau memang pengen knalpot bebas, di kampung hidup di tengah sawah sendirian atau di hutan sendiri, mungkin rang terus. Paling yang datang harimau nanti. Semuanya betul, ini pertanyaan ini mirip-mirip dari sebelumnya adalah kita perlu bagaimana menjadi orang yang punya kesadaran untuk menjaga perasaan orang. Tidak menyakiti orang, orang istimewa. Kalau sudah dalam hidup Anda dengan dua model cara hidup, yaitu tidak ingin menyakiti orang, yang kedua ingin memberi kebaikan pada orang, sudah Anda sempurna dalam sebagai manusia. Naik motor saja kalau Anda nyebrang, Anda dianjurkan untuk bisa mengurangi gasnya, untuk bisa mengucapkan salam, kan begitu. Terus bagaimana dengan suara motor Anda? Dan kami sampaikan kepada anak-anak muda yang sangat kami cintai, jika mungkin harus pakai suara motor itu karena mungkin Anda pengen ngetes dan sebagainya, tentunya harus di tempat-tempat yang tidak mengganggu orang. Selagi Anda masuk perkampungan, mengganggu orang menjadi tidak diperkenankan. Ayo sadar wahai anak-anakku, anak-anak muda, tidak usah mengganggu. Dan kalau memang Anda punya motor semacam itu, ya jangan digunakan di kampung-kampung seperti itu. Mungkin ada balap motor, latihan balap motor yang resmi, bukan yang liar. Itu kan ada aturannya, jalurnya, trail apa itu. Itu kan ada aturan-aturannya, bukan liar. Kalau balap liar di jalan raya pun juga mengganggu orang, juga membahayakan orang lain, juga nggak boleh. Intinya dari pertanyaan ini, kerinduan orang untuk damai. Tidak melakukan sesuatu yang ganggu orang lain. Tapi pun demikian, kepada mungkin ada anak muda, ya kita tidak perlu langsung mengucilkan mereka. Mereka belum mengerti. Mungkin selama ini mereka menganggap itu biasa saja, karena pergaulan, temannya menjebol knalpot, ikut-ikutan dan sebagainya. Padahal mereka itu kalau diingatkan, Dek, itu nggak baik loh, Dek, ganggu orang lain. Dia juga mau kok. Bukan langsung kita labrak, ini apaan ini? Juga nggak perlu semacam itu. Kita perlu ingatkan, yang masih knalpotnya normal, biarkan dengan kenormalannya. Yang sudah terlanjur tidak normal, yuk perlahan halus kita ganti dengan yang normal lagi, biar hidup di masyarakat enak tanpa Anda mengganggu siapapun. Tanpa Anda mengganggu siapapun. Bukan urusan knalpot saja. Urusan mohon maaf kalau jalannya itu berdebu, kemudian Anda ngebut sedikit. Anda harus punya perasaan, padahal di situ ada ibu yang lagi nyuapin anaknya, lagi nyuapin bubur anaknya. Anda ngebut, debul naik. Masya Allah. Anda pelan-pelan kalau masuk kampung. Itu adab tata krama yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jangan menyakiti tetangga ya, dengan apapun, dengan kalimat Anda.